Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Nugroho, NIM-nya 19113290. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dermos dan kratos. Dermos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Untuk selanjutnya, pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama dari C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan sebagai tindakan dan keputusannya. Yang kedua, dari Haris Sonci, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintah terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang keempat, dari Arvan Gava, menurut Arvan, demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin mewujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi perwujudan dunia politik. Yang kelima, Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk selanjutnya, sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterlibatlangsungan serta negara. Dalam buku berjudul Tools of Demonstration yang ditulis oleh Walter A. McDougall, terdapat sejarah penggolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jika Gramsci tertarik untuk beli barang sekarang yang ada di atas, jadi seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokrasi diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Keynes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Keynes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat ini, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat ini memiliki hak berbicara dan memberi suara di Majelis Athena. Meskipun dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapat lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbesar dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen The
Montfort di Inggris pada tahun 1265. Namun, hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebagai parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Untuk selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartean. Selanjutnya, tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Ada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga memiliki kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat meliputi yang pertama, kebebasan berpendapat, yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban, yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan, yang kelima, mencegah perselisihan. Untuk selanjutnya macam-macam demokrasi, yang pertama demokrasi parlementer, yang kedua demokrasi langsung, yang ketiga demokrasi tidak langsung, yang keempat demokrasi Pancasila, yang kelima demokrasi presidensial, yang keenam demokrasi liberal. Contoh-contoh sikap demokrasi, yang satu bersikap adil kepada semua orang, kedua, jika ada berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. 5, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Yang ketujuh, jaminan kebebasan pers. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dalam pengucapan presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.